Anda kembali menyaksikan MNC News Today dan kami kembali terhubung via sambungan Zoom siang ini dengan Kang Ujang Komarudin, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Kang Ujang, Ya, Bang Agung. kita sudah simak bersama tadi, ini suasananya sudah lumayan memanas begitu ya terkait demonstrasi ini. Tapi ini yang menjadi catatan adalah apa urgensi dari 3 periode presiden ini yang kemudian ini ditolak oleh mahasiswa. Mengapa ini begitu mengkhawatirkan di kacamata para mahasiswa? Ya, pertama kan soal amandemen. Jadi penundaan, perpanjangan maupun Jokowi 3 periode itu mengharuskan amandemen. Nah, walaupun memang Mendagri mengatakan bahwa tidak tabu mengamandemen konstitusi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa konstitusi bukanlah kitab suci, bisa diamandemen. Kalau itu iya, tidak tabu iya. Tetapi persoalannya kalau amandemen itu untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan kelompok tertentu, oligarki tertentu, atau dalam tanda petik mohon maaf, kepentingan rezim, itu yang tidak boleh. Ini kan Presiden sendiri sempat memberikan pernyataan bahwa dia menolak wacana 3 periode tersebut gitu. Tapi kenapa ini isunya tetap ada? Memangnya yang Anda analisa sendiri ini seperti apa dinamika antara pemerintah dan legislatif ini terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Ya, karena saya langsung mendengar langsung dari para elit-elit itu bahwa sesungguhnya MPR itu kalau ada yang memerintah gitu ya terkait dengan amandemen itu tidak bisa berkutik. Akan jalan gitu loh. Itu saya tidak sebutkan seperti apa ya, tapi itu saya dapat info langsung gitu. Jadi skenario tertentu itu. Makanya ketika hari Selasa 15 Maret yang lalu ketika saya diundang diskusi di fraksi PKB ya MPR RI, saya mengatakan sesungguhnya desainnya itu bukan desain penundaan atau perpanjangan, tapi sudah kembali kepada Jokowi 3 periode. Nah, dari situ muncul kan ada misalkan di Bandung muncul relawan Jokowi ribuan kumpul. Dia akan ikut Jokowi sampai 2024 katanya. Lalu yang terakhir abdesi. Ya, sebelumnya juga ada ulama Banten juga deklarasi. Lalu banyak baliho, banner dan relawan-relawan itu jalan terkait dengan Jokowi 3 periode itu. Nah, lalu yang sebelumnya juga Pak Luhut atau Pak LBP itu kan mengatakan di podcast Dedi itu mengatakan Jokowi 3 periode. Dan partai-partai Jokowi juga ada yang mengatakan ya partai non parlemennya itu ada yang mendukung Jokowi 3 periode. Nah, inilah sebenarnya yang dibaca oleh mahasiswa bahwa walaupun Pak Jokowinya mengatakan tidak, tetapi di lapangan sesungguhnya itu bergerak gitu loh. Ini yang menjadi khawatiran. Baik, oleh karenanya perlu ada upaya-upaya untuk mencegah hal itu kemudian terjadi begitu ya? Salah satunya dengan upaya demonstrasi ini. Ya kan sebenarnya kan yang gerakan massa atau tekanan massa lah. Kita bisa katakan ini sebagai mitigasi massa ya, mitigasi massa berarti? Ya kan ini bagian daripada mahasiswa itu bagian daripada kelompok penekan. Jadi pressure group. Jadi kalau partainya tidak berkutik gitu ya, elitnya juga tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Lembaga legislatif juga tidak menjadi stempel pemerintah, misalkan katakanlah seperti itu. Maka yang kita perlukan adalah tadi ya pressure group, kelompok penekan. Dan mahasiswa adalah bagian daripada pressure group yang memang memiliki keampuhan ya dalam sejarahnya seperti itu. Karena apa? Karena mahasiswa itu gerakannya selalu gerakan moral. Nah, ini yang dijaga hingga saat ini. Nah, saya ingin katakan kepada Bang Agung, mahasiswa kita sudah 2 kali kecolongan. Kecolongan pertama itu ketika demonstrasi 2019. Undang-undang KPK, iya. Jadi kecolongan demonstrasi besar-besaran, tetapi pemerintah dan DPR tidak aspiratif, membelakangi mahasiswa, membelakangi rakyat, ketok palu. Nah, lalu yang kedua, pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Itu besar-besaran, buruh, mahasiswa dan masyarakat bersatu, dan itu gelombangnya besar dan hampir chaos. Saya pernah menyaksikan itu karena saya tahu pemerintah ketika itu minta perlindungan kepada NU dan kepada Muhammadiyah. Anda melihat ini bagaimana bisa kecolongan? Padahal kan ini kalau secara teoritis disebutkan semakin banyak massa, begitu semakin skalanya semakin besar, justru ini akan memberikan impact yang lebih besar atau lebih bisa didengar oleh pemerintah begitu. Tapi ini tetap kecolongan. Ya kenyataan faktanya seperti itu. Kelihatannya mahasiswa lengah,
mungkin bersabar gitu ya, melihat Apa situasi gitu. pertanyaan inti saya adalah apakah ini jangan-jangan ada kaitannya dengan power politik begitu? Ini antar fraksi-fraksi yang ada di dalam tubuh anggota dewan. Kita mengingatkan ada Watimpres Wiranto kemarin juga menyebut ada perbedaan suara antar fraksi terkait dengan konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden. Jangan-jangan kekuatan lebih besar justru di antar fraksi tersebut enggak? Ya itu sih ada pasti. Karena tadi pertarungan di antar fraksi itu terjadi kalau ada yang mendorong tadi. Nah yang mendorongnya ini kan saya tidak sebutkan siapa. Nanti kan dan rakyat Indonesia itu tahu dan paham itu. Ya, kan bagaimana melihat begini Bang Agung. Ketika misalkan soal penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden kan itu juga udah kelihatan tuh partai-partai yang terbelah di koalisi Jokowi kan. Nah itu aja sudah kelihatan dan itu berimbas kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR MPR RI. Nah terkait dengan Jokowi 3 periode ini kita harus cermati ya. Karena ini memang persoalan serius yang hari ini sedang kita bahas dan mahasiswa membangun sebuah kekuatan untuk menolak itu. Karena memang desainnya bagi mahasiswa itu desain nyata, oleh karena itu harus ditolak. Dan ini menjadi evaluasi bagi Pak Jokowi ya. Saya percayalah kalau Pak Jokowi itu seorang negarawan. Dia orang baik gitu ya. Mungkin ada orang-orang di sekitarnya, di sekelilingnya yang sedang menikmati kekuasaan dan tidak mau turun gitu ya. Sehingga membawa Pak Jokowi ke jurang ya kalau saya katakan kalau tidak hati-hati bisa berbahaya lah kira-kira seperti itu. Jangan sampai nanti Pak Jokowi su'ul khotimah itu kita tidak ingin. Kita inginnya Pak Jokowi menjadi seorang negarawan, ya sudahi saja perdebatan 3 periode itu, bicara yang jelas. Kalau saya bahkan mengatakan ke teman-teman media kata-kata yang pas untuk Pak Jokowi kalau boleh saran kepada Pak Presiden. Saya bilang boleh Pak Jokowi mengatakan begini, di masa kepemimpinan saya saat ini atau hingga Oktober 2024 tidak akan ada dan tidak akan pernah ada amandemen konstitusi. Nah itu baru di situ terkunci semua. Baik Jokowi 3 periode. Artinya yang dituntut ini adalah harusnya ada kunciannya itu begitu, statement resmi yang menyatakan bahwa ya sudah tidak akan ada 3 periode begitu. Iya, karena kan mahasiswa paham Kang Agung di politik itu kadang hari ini A, besok B, besok B, besok laginya C gitu loh. Ini yang dibaca oleh mahasiswa. Oke, itu kan political power nih, kekuatannya dari masing-masing fraksi. Tapi kita juga kenal dengan people power seperti yang sedang dilakukan ini oleh mahasiswa. Ini kita sebut ya people power dong, kekuatan dari massa tersebut. Tapi kalau tadi seakan-akan suara di political power tuh fraksinya terbagi dua gitu. Ada yang seakan-akan mendukung 3 periode, ada yang juga menolak 3 periode. Mungkin atau tidak, di dalam aksi people power ini, aksi demonstrasi ini justru kemudian diboncengi oleh kelompok-kelompok tertentu yang sebetulnya tidak mendukung. Sangat mungkin. Loh, orang nama saya jadi catut kan. Itu kan mungkin saja itu pihak kerjaan pihak tertentu itu, pihak ketiga itu yang ingin misalkan demonstrasinya tidak aman, mendomplengi demonstrasi, lalu misalkan membawa isu-isu yang aneh-aneh. Kang Ujang spesifik kira-kira kelompok mana yang kemungkinan yang mungkin saja ini kemudian menunggangi aksi ini? Saya harus cek dulu Bang, karena saya tidak boleh menuduh ya. Karena kan saya harus cek siapa yang menebar nama saya itu, lalu siapa yang menunggangi. Karena tadi begitu gerakan massa itu, gerakan mahasiswa itu dipindahkan dari istana ke DPR, itu sudah ada indikasi-indikasi bahwa akan ada ditunggangi, bahkan ada isu lain misalkan mohon maaf terkait turunkan Jokowi dan lain sebagainya. Ini yang kita tidak inginkan. Karena bukan itu yang dituju oleh mahasiswa. Tapi arah saya tadi ini apakah jangan-jangan mungkin orangnya atau kelompok yang sama begitu dengan aksi-aksi sebelumnya gitu? Enggak ya? Atau ada kemungkinan dengan kelompok yang sama juga seperti aksi-aksi sebelumnya gitu? Ya pasti intelijen tahu lah, pemerintah itu tahu pasti dan kepolisian juga tahu. Makanya saya melihat dan mendengar ya tadi membaca juga bahwa pihak kepolisian tadi malam sudah mensisir kan. Anda melihat artinya perang yang tampak di layar kaca adalah perang di lapangan. Tapi perang sesungguhnya bisa jadi ada di belakang itu begitu? Ya, selalu ada dua kekuatan di depan dan di belakang. Nah, di belakang bertempur, di depan pun bertempur. Nah, kita lihat people power ini di bagian depan. Seberapa kuat kira-kira pengaruh dari demonstrasi ini atas penentu kebijakan politik di kedepannya? Bang, people power itu ada 4 indikasi ya kalau ingin sukses. Yang pertama, itu gerakan dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Mahasiswa, rakyat, bersatu tuh buruh. Ya kan? Yang kedua, yaitu ada resesi ekonomi. Ekonomi kita murat-marit, hancur gitu kan. Nah, yang ketiga, itu ada elit politik.
elit politik sudah tidak mendukung presiden lagi. Jadi partai-partainya sudah tidak mendukung presiden. Yang keempat yaitu TNI. TNI juga tidak mendukung presiden. Nah kita lihat saja indikator dari keempat ini seperti apa gitu loh. Nah 98 itu adalah people power, yang keempat indikator itu ada semua. Ya karena kalau hari ini kan artinya bisa menggerakkan atau mempengaruhi kebijakan politis yang begitu besar begitu, langsung ketok palu berubah kebijakannya. Ya. Kalau kali ini people power itu unsur-unsur keempat tadi memenuhi atau tidak? Saya rasa enggak ya, karena tuntutannya kan bukan presiden turun, bukan. Ini kan tuntutannya karena mengantisipasi atau menolak Jokowi 3 periode itu. Saya rasa saya punya keyakinan mahasiswa itu masih waras ya, masih cerdas gitu. Bukan penurunan Jokowi yang diinginkan oleh pihak ketiga itu, tetapi memang menolak Jokowi 3 periode itu, karena itu desain yang memang secara keras harus ditolak oleh mahasiswa. Dan inilah jalan demonstrasi yang konstitusional yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Terakhir Kang Ujang, apa harapan dari kacamata pengamat politik ini jika ternyata ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh mahasiswa dari 28 Maret begitu, demo berulang begitu, hingga hari ini 11 April kemudian tidak juga menemukan titik temu. Harusnya seperti apa pemerintah? Ya tadi Pak Jokowi mesti menjadi seorang negarawan. Ya tadi sudahi semua perdebatan ini, ikuti aspirasi mahasiswa, ikuti aspirasi rakyat, tidak perlu Jokowi 3 periode, maka siapapun kelompok dari Pak Jokowi atau tim-timnya atau partai politik atau yang terkait dengan misalkan ada gerakan Jokowi 3 periode ya diselesaikan secara secara adat kebiasaan. Artinya jangan sampai itu ada lagi gerakan Jokowi 3 periode, karena kalau Pak Jokowi mengatakan tidak tapi di bawah atau di lapangan masih ada gerakan dan bisa jadi nanti misalkan dieksekusi ya ke depan, ini akan bangsa ini akan chaos dan akan merugi. Itu kita tidak ingin dan tidak kita harapkan begitu, Bang. Upaya-upaya apa kalau begitu yang bisa dilakukan people power tadi, masyarakat di luar political power tadi, untuk mencegah hal tersebut kemudian terjadi sebaiknya? Ya saya punya keyakinan kalau ini tidak direspon dengan baik, kalau ada gerakan-gerakan ke depan yang terkait dengan Jokowi 3 periode, saya yakin mahasiswa dan rakyat akan bersatu. Ini saya kedatangan tamu, lalu banyak para mahasiswa, banyak masyarakat yang ketemu saya, yang menelepon saya juga. Ini katanya kalau ini Jokowi 3 periode kami akan tidak suka akan turun semuanya, akan turun ke jalan katanya. Seperti itu. Inilah sebenarnya yang dirasakan kebatinan oleh masyarakat. Jadi jangan sampai ada lagi misalkan timnya Pak Jokowi atau orang yang dekat dengan Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi masih mendapatkan dukungan kok, masyarakat masih cinta Pak Jokowi kok, bila perlu bukan hanya 3 periode bahkan seumur hidup. Itu jangan ada lagi kata-kata seperti itu. Itu nanti akan memunculkan gerakan yang lebih besar lagi, melebihi dari yang hari ini yang dilakukan oleh para mahasiswa itu. Oke, kalau ternyata kenyataan di lapangan masih ada yang bicara seperti itu begitu, karena mungkin boleh dibilang terasa puas begitu dengan kinerjanya. Kemudian ini juga sangat mungkin mendorong potensi gerakan yang lebih besar lagi begitu maksud Anda? Ya, saya punya keyakinan itu, dan saya mengamati ya proses demonstrasi di Indonesia dari sejak mahasiswa saya, dari S1, S2, S3 saya sekarang sudah jadi dokter ilmu politik dan bahkan jadi pengamat politik, mengamati pola-pola gerakan mahasiswa. Ada pola-pola gerakan mahasiswa di mana mereka punya panggilan jiwa terhadap persoalan-persoalan kebangsaan. Nah hari ini tuh bagian daripada panggilan jiwa itu. Tetapi memang tadi jangan sampai ada yang menunggangi, jangan sampai ribut, jangan sampai chaos, jangan sampai tidak tertib. Baik. Jadi itulah panggilan jiwa yang harus diikuti aspirasinya oleh Pak Presiden. Kita sama-sama berharap bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung hari ini 11 April 2022 di gedung DPRD, gedung di DPR MPR ini berlangsung aman, tertib begitu ya, tanpa ada tindakan-tindakan anarkis. Karena ini yang terwakilkan juga ternyata cukup banyak, Kang Ujang. Ibu-ibu misalnya yang ingin harga minyak turun, ini terwakilkan oleh orasi mahasiswa. Bapak-bapak yang mungkin juga ingin harga BBM turun, terwakilkan oleh orasi mahasiswa juga. Tanggapan Anda seperti apa ini? Ya, saya sepakat. Amin ya, saya aminkan dulu apa yang disampaikan oleh Bang Agung. Ini semua adalah aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi mahasiswa ini mewakili tumpah darah
dari keinginan rakyat Indonesia. Karena rakyat tidak berani, maka mahasiswa sebagai yang mempunyai hati nurani dan gerakan moral itu tampil di depan untuk membangun masyarakat begitu. Dengan kata lain, ibu-ibu nggak usah panas-panasan, biarkan yang demo mahasiswa yang panas-panasan begitu untuk menyampaikan aspirasinya begitu. Ya, kalau DPR kan gini, kalau kamu mau kaya udah saya wakili, kalau punya mobil udah saya wakili. Nah, kalau sekarang kan mahasiswa bagus nih, Bang. Jadi masyarakat kesulitan, kesusahan, biar yang saya wakili aspirasinya untuk disampaikan kepada Bapak Presiden maupun kepada anggota DPR yang terhormat. Oke, datang jauh-jauh dari berbagai wilayah begitu. Kang Ujang, tapi yang paling urgensi, kalau kita lihat tadi kan kita sempat singgung penegakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang paling kira-kira mendasar dan bisa mendapat jawaban segera dari pemerintah yang mana? Dari tuntutan-tuntutan. Ya saya rasa Jokowi 3 periode dulu nih yang paling penting. Karena ini pangkal dari semua demonstrasi hari ini kan itu. Karena ini soal pergantian kekuasaan, regulasi yang ingin dirubah dalam konstitusi itu. Jadi itu yang utama dari tuntutan politik mahasiswa. Memang minyak goreng penting, tapi ini yang mendasar ya, yang hari ini dituntut oleh para mahasiswa dari seluruh komponen mahasiswa di seluruh Indonesia. Baik, Kang Ujang, terima kasih atas waktunya. Kita sama-sama berharap bahwa aspirasi yang disampaikan, aspirasi warga secara luas begitu yang diwakilkan oleh para mahasiswa dan disampaikan melalui orasi-orasi ini begitu dapat berbuah baik begitu ya. Kita akan kembali lanjutkan dialog dengan Kang Ujang Komarudin, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Usai jeda pariwara bersama rekan kami, Anggi Pasaribu. Tetaplah di MNC News Today.